Jumpa lagi teman-teman Wonders Academy. Saya tuh tadi pagi saya tadi pagi ngalamin gini. Saya lagi upload, tiba-tiba video saya kok kayak stuck, kayak nol gitu. Wih, dalam hati, jangan-jangan saya kena nol lagi nih. Gitu ya. Mana ini akun saya yang udah jalan, udah running well, tak pikir salah di mana gitu. Cek-cek aja. Terus ada yang sebelumnya saya upload tuh stuck kayak seakan-akan stuck di angka 9 view gitu ya, karena biasanya beberapa itu cepet gitu. Terus tadi tak cek, duh gitu, kok kayak stuck di 9 view gitu. Akhirnya saya delete, edit delete, tapi saya draft. Terus saya upload lagi nih, setelah itu saya upload lagi dengan video yang lain. Saya tunggu-tunggu, payuh kok kena stuck aja nih gitu ya. Ya itu ya, jadi waduh, saya udah sedikit dak-dikduk nih. Manusiawi ya teman-teman. Saya coba ngonten-ngonten lah, kok malah view-nya malah 0 gitu kan, malah 0 aja tak update. Waduh, terus akhirnya ya sudah, saya langsung aja saya cek gitu ya, di akunku masih ada budget ya, langsung tak dorong iklan view tadi itu. Tapi nggak, tak cek lagi, setelah tak dorong iklan view itu si budget view-nya itu masih belum kepake ya, 0 gitu. Tapi cek loh, ini ternyata masih udah 100 gitu. Ternyata ya saya nggak kena 0 view, cuma memang kayaknya mungkin lagi stuck, belum running gitu. Kadang-kadang gitu teman-teman. Jadi terburu-buru ngambil keputusan, tergantung udah dak-dikduk-dek, ketenangannya kurang, akhirnya ya sudah kena problem seperti itu. Ini tak aja. Jadi aku nggak begitu urgent dengan iklan view-nya. Ini saya tadi ngiklan tuh dapat 180 rupiah 99, karena kalau tak iklankan secara purchase ini pun juga boncos teman-teman, karena apa ya, komisinya tuh kecil, jadi sebenarnya kemarin saya ngetes iklan tuh cuma supaya mendorong aja. Tapi nih kayak gini ya, saya kemarin dapat laku gitu, diiklanin bisa 16.000 dapat 5. Saya kill itu. Sebenarnya saya killnya telat, cuma saya agak diamkan dulu karena biar menaikkan dulu aja. Karena profitnya itu cuma 300-an kalau tidak salah ya. Coba saya cek ya, pastikan. Komisinya berapa sih? Satunya 1.200, 300 benar, 300 rupiah, 5 ya. 5 kali 300 cuma dapat 1.500 ya. Sedangkan iklan saya testing kemarin itu habis 16.500 ya. Jadi menghabiskan 30.000 pun cenderungnya boncos. Tetapi saya tidak berpikir ke situ kemarin, karena berpikirnya adalah ini untuk membantu dia menaikkan. Dan bener aja, setelah saya itu dia naik. Dan saya off-kan iklan, tetap ada penjualan. Penjualan kemarin lumayan agak banyak juga gitu, ibaratnya kayak yang FEP kedua gitu ya. Dan pagi ini pun alhamdulillah sebelum saya apa-apa sudah ada penjualan juga dari situ gitu ya. Yesterday itu yang saya iklankan itu yang laku 5, non organiknya tuh lakunya 15. Itu pun kalau saya kalkulate dari saya iklan 16.500 masih boncos ya, karena totalnya dapatnya 6.700. Tetapi berpikirnya nggak begitu, saya geser bahwasanya memang untuk mancing gitu ya. Ya berkorban dulu lah gitu teman-teman. Terus ada satu lagi produk yang organik, alhamdulillah yang FYP sebelumnya yang sempat stoknya kosong, ini juga ada penjualan. Yang benar-benar tanpa harus tak dorong iklan, kan tak dorong iklan pun nggak bisa nih produk, nggak ngerti kenapa. Nah itu teman-teman, pengalaman saya pagi ini dan cerita saya pagi ini ya, bahwasanya saya alhamdulillah di akun satu itu ada 2 produk kayaknya yang FYP kecil-kecilan. Yang satu karena FYP terus penjualan bagus tetapi stoknya kosong, akhirnya dia drop. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai ada penjualan lagi, tapi tidak sekenceng sebelum stoknya kosong. Dan saya pantau dari view-nya juga mulai naik ya teman-teman. Kemarin itu stuck di angka 81.000, sekarang naik jadi 84.000. Nih, salah satu produk yang FYP-nya nih. Kelihatan nggak, yang 84.000 ini benar-benar organik, non iklan, karena diiklanin nggak bisa dia. Saya testing waktu itu, saya ingin dorong iklan, nggak bisa, organik. Kalau yang 27.000 ini ada dorongan iklan, tapi nggak full ya. Cuman saya pancing, setelah itu tak diamkan dan dia naik. Dan sekarang
pelan naik. Kalau yang 84.000 itu sempat emang cepet naiknya. Karena setiap hari 1.000, berapa ribu gitu. Tapi sayangnya saat sudah selagi naik-naiknya di angka 81.000 barangnya kosong. Bah. Nah, lagi-lagi di sini bermainnya bukan kita yang bermain, tapi Gusti Allah yang bermain ya. Bahwasanya nggak tahu gimana caranya semesta bermain gitu ya. Lagi-lagi yang bisa dijalankan adalah cuman jalan running dan running aja. Kalau yang satu lagi produk yang 17.000 ini cenderung sering banget tak iklankan. Kenapa? Karena ini naiknya berat. Cuma pada saat saya iklanin, karena saya ngeliat komisinya bagus gitu ya. Komisinya bagus, tak dorong aja. Tetapi tak mainkan adalah saya pantau sudah closing 2 oke nggak? Kalau masih satu boncos nggak? Kalau nggak boncos, gas naikin pelan. Udah mau kedua nih mau boncos apa enggak? Saya pantau itu. Karena nih komisinya nggak gede-gede amat, cuma 4 ribuan. Jadi saya terlalu menggunakan sistem iklannya sakil. Saya belum berani ngelepas ceprot 30.000 saya nggak apa-apa kan. Saya pantau pokoknya kayak gitu, menghindari supaya tidak tumbang. Nah, setelah tak kill, budgetnya kan masih sisa bisa dapat iklan. Jadi politik terus. Satu sisi adalah menaikkan view, satu sisi juga saya nggak boncos gitu. Itu trik saya sampai menemukan walau alam gimana caranya. Saya proses terus, saya lanjutkan terus sampai menemukan nanti caranya gimana sih ngiklan benar-benar yang bisa profitable. Itu arahnya sebenarnya teman-teman. Saya mencari-cari pola terus saya sedikit sekarang juga sudah mulai lirik Ads Manager. Gimana sih permainan Ads Manager? Karena saya coba nyari tutorial di YouTube, terutama saya cari di YouTube itu jarang ada orang yang benar-benar menceritakan ini. Satu sisi saya kesulitan, satu sisi jadi gregetan. Saya kayaknya harus belajar tentang Ads Manager dan nanti akan saya sharekan di YouTube sedetail-detailnya supaya orang paham gitu loh. Karena wah, ini di YouTube cenderung-cenderungnya apa? Colong-colongan teman-teman. Jadi kayak preambule aja, ujung-ujungnya mau jualan. Dan saya juga beberapa ikut storybook, ujung-ujungnya saya disuruh beli lagi. Wah, samprul nih gue bilang. Saya ikut beberapa storybook ya kemarin tuh. Terus dia cut, cuman depannya doang, opening segala macam, nggak detailing. Pas udah mau detailing, silahkan join ke sini, grup khusus di situ bayar berapa juta. Setan alas. Kita ini teman-teman gitu ya, belum punya budget, belum punya modal, belum punya uang, ya emang sah-sah aja itu dilakukan. Tapi saya kok gregetan, ya Allah, masa iya sih kita yang belum paham ini gitu kan harus jujur keluar modal. Jadi ibaratnya kayak apa ya, jadi kesempatan untuk kita mencari duitnya dari situ. Kenapa kok nggak nyari duit kesempatannya ke orang-orang yang sudah berduit gitu loh. Kita yang masih nyobi ini malah jadi bahan market baru gitu. Dan cenderungnya yang pemula-pemula inilah yang kita kena ya Allah gitu. Memang gitu, itu nggak salah gitu. Tapi saya dalam diri saya, kenapa harus begini ya? Kenapa? Padahal konsepnya hidup itu kalau dalam Islam kan harus banyakkan sedekah segala macam. Sedekah tidak selalu dengan uang, sedekah dengan ilmu gitu, karena dengan pengetahuan ya gitu. Karena apa? Runtutan dari TikTok itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau dari tutorialnya kan terlalu dengan yang kaku, sedangkan kalau pengalaman orang ke orang itu kan different ya, sentuhannya beda gitu. Ujung-ujungnya bayangkan, misalkan nih kayak jualan storybook itu memang bisnis teman-teman, nggak salah gitu. Satu orang aja, misalkan saya kemarin bayar 140.000. Kalau coba saya cek ini membernya berapa kali 140.000 ya. Ada salah satu yang tak ikut itu membernya 585 lah. 585 kali 140.000. Sudah 81 juta teman-teman. Kalau 100 ya misalkan pokoknya udah 80-an juta. Ada lagi kayak Tirto itu membernya berapa? Catatan. SBM 1 itu 17.000 banget teman-teman. 17.000 kali saya ingat saya itu sekitar 99.000 atau 100.000 lah. 100.000 aja. Coba bayangin. Storybook kalau bener real 100.000 ya, saya mungkin ada diskon, saya nggak paham. Tapi nih 1,7 M dari jualan storybook hedian gitu. Ya mungkin dia potongan karena kerjasama. Setelah saya coba telusur memang kayak aplikasi yang LYNX apa itu LNYX apa LYNX gitu, dari website itu kerjasama, dia motong berapa persen gitu. Tapi Google lihat nih, storybook guys 1,7 M
peluang banget, nggak gila kita untuk mendapatkan sehari 100 ribu aja sulitnya luar biasa karena kita masih newbie dan kita justru menyumbang seperti ini. Tapi nggak masalah, ini bisnis teman-teman. Saya tidak menyalahkan, cuma saya gregetan. Kok bisa ya kita newbie ini malah kena ini gitu. Kita yang ya Allah untuk mendapatkan 100 ribu aja berat banget. Kita harus mengorbankan gitu. Sampai ada yang ternyata saya juga baru tahu, gila private-nya mereka teman-teman. Ada yang 3,5 juta segala macam. Wedan. Ya Allah, gue bilang. Kalau perlu gini teman-teman. Kalau nggak tetap mau bisnis teman-teman, jangan bayar dulu. Terbukti sukses baru bayar gue. Itu lebih, coba dibalik deh. Misalkan gitu ya teman-teman ya. Ini saya cuma ngebayang seandainya saya nih. Jangan-jangan nanti kalau saya bisa, jangan-jangan seperti itu juga. Apa polanya diberubah ya? Polanya gini. Yuk, lu gua bimbing, ikutin aturanku, mau nggak? Cepret nih, misalkan tak kasih tahu tapi lakukan. Saat lu sukses, bayar gua. Misalkan mau 10 juta ke masalah juta, tapi lu bisa udah mendapatkan dulu 10 juta atau 20 juta, ya udah bayar gua. Baru 10 juta. Menurut saya itu lebih elegan, lebih keren ya. Menurut saya. Tapi itu saya kebayang nanti, wah jangan-jangan, tapi saya juga begitu. Karena kan saya seorang pebisnis juga. Bisa jadi berpikirnya akan seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Saya tidak menjatuhkan lagi, enggak. Ini bisnis memang, tapi cuman kok kayak ya Allah gimana ya, saya agak gregetan gitu. Kita kan belum punya, duit aja masih susah. Tapi harus berbayar, dan itu udah berbayar kita belum tentu garantit kita bisa. Karena bingung masih teman-teman gitu. Kalau perlu kita belajar jalur privat, cuman udah membuktikan nih, kita open-openan. Saling jujur-jujuran. Yang dibimbing juga nih, kurs dapatan segini. Kalau udah dapet, udah lo bayar gua. Setelah itu terserah. Kita bantu. Pajak, itu keren banget kalau bisa teman-teman ya. I don't know, siapa tahu di antara kita bisa seperti itu di sini. Makanya sementara ini yang saya ngerti, saya paham, keluhan saya share di sini teman-teman apa adanya, dengan harapan saya juga bisa bertumbuh, teman-teman bisa bertumbuh siapapun itu, dan moga-moga menular ke sesama kita, seluruh alam semesta ini ya, bisa bertumbuh berjamaah gitu, sukses berjamaah. Itu lebih indah dunia ini teman-teman. Sepertinya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.